Blessed Sunday. Karina mau ingetin, dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus itu sayang banget sama kalian. Yuk kita sekarang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Shalom Charis Kids, Blessed Sunday. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh berkumpul bersama di ibadah Charis Kids lagi. Sekarang kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan.
Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita lanjut ke lagu kedua. Masih semangat kan? Let's go. Oke adik-adik, sekarang sama-sama siapin hatinya. Kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih buat Tuhan Yesus yang begitu setia dan yang begitu baik sama kita. Yuk sama-sama siapin hatinya, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Sedati kau tinggalkan diriku, hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu, karyamu sempurna.
Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Adik-adik yang sudah menyiapkan elemen perjamuan kudus, yuk kita berdoa. Pertama-tama kita ambil rotinya ya. Ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang sudah tergantung di atas kayu salib, yang sudah menanggung semua penyakit kami, sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami sudah punya tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita angkat anggurnya ya. Mari ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang membenarkan kami, yang menguduskan kami, dan mengampuni semua dosa kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa jadi anak kesayangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Inilah darah Tuhan Yesus. Yuk ikutin kakak berdoa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu untuk kami. Tuhan, terima kasih telah mengampuni dosa kami, membenarkan kami, dan menguduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Hai Karis Kids, gimana kabarnya adik-adik hari ini? Kak Kris berharap adik-adik baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai cerita Alkitab kita hari ini, yuk kita berdoa dulu. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami dan selalu ada buat kami. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti cerita Alkitab yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari cerita Alkitab yang mungkin adik-adik semua udah sering sekali mendengarnya. Tapi hari ini kita mau melihat cerita ini dari sisi yang berbeda. Dari yang selama ini mungkin adik-adik pernah dengar. Penasaran cerita apa? Yuk kita simak sama-sama. Cerita ini adalah tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Pasti adik-adik udah sering dengar kan ceritanya? Adik-adik juga bisa baca dalam Alkitab di kitab Injil Markus 6 ayat 30 sampai 44. Kali ini adik-adik kita mau melihat cerita ini tentang bagaimana keadaan murid-murid Tuhan Yesus ketika menghadapi masalah dan bagaimana Tuhan Yesus sendiri ketika melihat masalah ini terjadi. Oke, kita mulai ya ceritanya ya. Jadi, suatu hari ketika Tuhan Yesus masih berada di dunia ini, ada 5.000 orang banyaknya yang belum termasuk perempuan dan anak-anak yang mengikuti Tuhan Yesus untuk mendengarkan Ia mengajarkan firman Tuhan. Banyak sekali adik-adik, 5.000 orang. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, hatinya penuh dengan belas kasihan untuk mereka semua. Tetapi saat murid-muridnya melihat orang sebanyak itu, mereka malah penuh dengan kekhawatiran. Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi ketika banyak sekali orang yang lapar saat itu. Murid-murid bingung bagaimana caranya mendapatkan makanan, di mana mencarinya, karena orang yang berkumpul itu sangat banyak sekali adik-adik. 5.000 orang yang belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mungkin tidak cukup kalau membeli makanan dari 1 atau 2 atau mungkin 3 tempat sekalipun. Setelah berpikir panjang dengan penuh kekhawatiran, murid-murid Tuhan Yesus akhirnya berkata pada Tuhan Yesus untuk menyuruh semua orang itu pergi untuk membeli makanan. Karena hari sudah mulai larut dan mereka harus berjalan ke desa-desa dan kampung-kampung di sekitar sana. Jadi mereka meminta Tuhan Yesus untuk menyuruh orang-orang itu pergi supaya mereka tidak perlu repot-repot mencari cara untuk memberi mereka makan. Dan menurut mereka dengan begitu permasalahan pun selesai. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus malah memberikan jawaban yang sepertinya bukan yang murid-muridnya inginkan. Tuhan Yesus malah berkata, kamu harus memberi mereka makan. Murid-muridnya menjadi pusing. Makin khawatir adik-adik mereka. Mereka bingung gitu. Bagaimana mereka harus membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi 5.000 orang makan. Di sini murid-murid Tuhan Yesus hanya melihat pada permasalahan saja. Mereka melihat jumlah orang yang banyak, orang-orang yang kelaparan dan susah untuk mencari makanan. Bahkan kalau 5.000 orang itu banyaknya, belum terhitung perempuan dan anak-anak, mereka harus membeli roti seharga 200 dinar untuk orang banyak itu. Mereka hanya terus berpikir ketidakcukupan yang mereka punya, kekurangan yang mereka hadapi, tetapi mereka lupa dengan siapa mereka berjalan pada saat itu. Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan, dengan tenang bertanya kepada mereka berapa banyak roti yang mereka punya saat itu. Setelah memeriksanya, murid-murid berkata kalau mereka hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Jumlah yang menurut mereka, menurut pikiran mereka sangat
tidak mencukupi apa yang mereka perlukan saat itu. Tuhan Yesus akhirnya menyuruh orang-orang itu, ke 5.000 orang itu, untuk duduk di atas rumput hijau secara berkelompok. Tuhan Yesus sangatlah tenang. Ia bahkan menyuruh orang banyak itu untuk rest. Dengan duduk di atas rumput yang hijau, seakan permasalahan tentang makanan bagi orang-orang yang sangat besar jumlahnya itu bukanlah suatu masalah. Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu untuk duduk. Bahkan di saat belum ada terlihat makanan. Tetapi Tuhan Yesus memastikan mereka semua dalam keadaan siap untuk menerima, yaitu duduk dan beristirahat atau rest. Ia pun mengambil 5 roti dan 2 ikan yang ada. Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagikan kepada orang banyak itu. Semua pun bisa makan sampai kenyang. Bahkan setelah dikumpulkan sisanya terdapat 12 bakul, banyaknya sisa makanan dari pecahan roti yang 5 roti tadi dan 2 ikan. Keren sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik Karis Kids, hari ini kita melihat bagaimana perbedaan sikap yang begitu besar dari cerita 5 roti dan 2 ikan ini. Ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat masalah yang ada, mereka bingung, mereka panik, dan mereka lupa dengan siapa mereka sedang berjalan saat itu. Berbeda dengan Tuhan Yesus, ia tetap tenang dan membuat semua orang juga tenang dan rest. Dan ia memastikan mereka semua siap untuk menerima ketika belum ada makanan terlihat untuk dibagikan. Yang Tuhan Yesus lihat saat itu adalah bagaimana besarnya kasih-Nya dan juga besarnya kasih Bapa bagi orang banyak itu. Ia tahu ia sanggup untuk melakukan banyak hal seperti yang tertulis pada Efesus 3 ayat 20. Kak Kris bacain ya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, atau dalam bahasa Inggrisnya, Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worked in us. Hari ini adik-adik, kita sudah mendengar kabar yang begitu baik. Kita bisa melihat apabila ada suatu permasalahan yang mungkin begitu besar yang terjadi dan terlihat sulit sekali, kita bisa belajar dari cerita tadi bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan atau kita doakan. Yang perlu kita lakukan hanya mengingat bahwa Ia sangat mengasihi kita dan berjalan bersama-sama dengan kita. Apapun yang kita miliki, sekecil apapun itu, Tuhan Yesus sanggup membuatnya menjadi berkat yang besar buat kita. Kita hanya perlu melihat kepadanya dan mengucap syukur untuk apapun yang kita miliki, seperti bagaimana Tuhan Yesus mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan saat itu. Hasilnya adik-adik begitu besar dan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita pikirkan, dari apa yang bisa orang-orang saat itu pikirkan. Mereka semua bisa makan sampai kenyang dan bahkan ada sisa 12 bakul loh adik-adik. Wow, keren sekali ya. Mulai sekarang jangan takut dan jangan khawatir lagi, melainkan teruslah mengucap syukur untuk apapun yang kita miliki. Dengan begitu kita akan melihat Tuhan Yesus yang sangat sanggup untuk melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta dan kita doakan. Ia sendiri yang akan memberkati kita dalam segala kelimpahan. Amin adik-adik. Yuk kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan kita. Tutup mata kita. Ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sangat mengasihi kami dan selalu menyertai kami.
Aku percaya Tuhan, Engkau yang akan mencukupkan, bahkan melimpahkan apapun yang kami perlukan, jauh melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas di buku Charis Kids. See you, Tuhan Yesus memberkati. Cause we love